Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustazah kelas 6 Al-Quran, akhlak, prestasi. Allahu Akbar. Semoga semua kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama wabah virus corona yang sekarang merajalela. Mudah-mudahan hendaknya semua kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak Ustazah kelas 6 itu kita masuk ke materi yang baru, yaitu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak Ustazah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran tentang perilaku hormat terhadap orang tua ini. Ya, apa tujuannya kita belajar? Yang pertama, memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Paham kita, tahu kita, sehingga setelah kita paham, insyaallah tujuan yang kedua yaitu bisa menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang masuk kita pada materinya, hormat dan patuh kepada orang tua. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Perilaku tersebut disebut birrul walidain. Jadi anak-anak Ustazah, setiap kita sebagai anak itu memiliki kewajiban. Wajib. Kalau wajib itu kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tidak mengerjakan kita akan dikasih oleh Allah dosa. Ya, segitu hebatnya kedudukan orang tua kita sebagai anak untuk bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua. Oke, kita teruskan. Birrul walidain merupakan hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. Sepanjang keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak wajib berbakti meskipun kedua orang tuanya kafir. Anak Ustazah, birrul walidain ini adalah merupakan pintu amal, pintu menuju surga bagi kita. Ya, bagi anak itu adalah pintu, salah satu pintu yang diberikan oleh Allah untuk kita menuju ke surga. Anak Ustazah, apabila kita melakukan kebaikan terhadap orang tua, insyaallah anak Ustazah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ustazah sudah merasakan dan Ustazah sudah melihat sendiri. Ustazah sudah mendapatkan laporan-laporan pengalaman-pengalaman yang orang di sekitar Ustazah dan itu betul-betul ya dirasakan. Anak yang selalu berbakti kepada orang tua, insyaallah kehidupan dunianya akan sukses. Sebaliknya, anak yang tidak mempedulikan orang tuanya, mulai di dunia Allah sudah melihatkan bagaimana kehidupannya, bagaimana kesengsaraannya di dunia. Mungkin dia kaya, tapi dia tidak nyaman. Mungkin dia hartanya berlebih, tapi dia
tidak merasakan itu kebahagiaan. Jadi birrul walidain itu adalah hak dari kedua orang tua kita. Hak itu berarti sesuatu yang harus dia dapatkan, ya, sesuatu yang harus dia dapatkan. Jadi berbuat baik kepada orang tua suatu hal yang harus dia dapatkan di dunia, dan kita sebagai anak adalah wajib untuk melakukan berbuat baik kepada kedua orang tua kita ini, ya. Sebagaimana ya yang terdapat dalam surat Luqman ayat 15, yang artinya, jika keduanya memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak tahu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Maksud ayat ini untuk kemusyrikan kita tidak boleh mengikutinya, tetapi akhlak kita terhadap keduanya tetap kita berbuat baik. Yang tidak boleh diikutinya itu yaitu kemusyrikan dia, nggak boleh kita ikutin. Apabila kita tidak mengikutinya, ya, harus dengan cara yang bijaksana, ya, untuk menyampaikannya, ya, jangan cara kasar sehingga menyinggung perasaan keduanya. Jadi begitu Allah menekankan kepada kita, walaupun dia memusyrikkan Allah, menyekutukan Allah, tetapi yang namanya perilaku berbuat baik itu tetap kita lakukan terhadap keduanya. Oke. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang sebab kewajiban seorang anak harus berbakti pada orang tuanya. Di antaranya terdapat dalam surat Luqman ayat 14. Ya, anak ustazah, kenapa Allah begitu memerintahkan kepada kita supaya kita berbuat baik kepada orang tua ini? Ya, ini sebabnya, ya, yang terdapat dalam surat Luqman ayat 14. Ustazah bacakan ayatnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Anak-anak ustazah, ya, ini sebabnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, sewaktu kita berada di dalam rahim orang tua kita, mama kita, bunda kita, umi kita, itu kondisi tubuhnya semakin hari semakin lemah, tidak mau makan, tidak berselera untuk yang lain, ya, letih, lesu dan sebagainya, ya. Kemudian setelah kita sampai waktunya kita dilahirkan, itu 2 harus yang dia hadapi. Yang pertama, dia hidup, dan yang kedua, dia meninggal. Nah, luar biasa perjuangan seorang ibu terhadap kita. Antara hidup dengan mati, tetapi orang tua kita ikhlas
untuk mengeluarkan kita dari rahimnya. Bahkan setelah kita keluar dari rahim, orang tua kita hilang semua sakit yang dirasakannya. Yang ada adalah kegembiraan melihat anaknya. Kemudian apa yang sesudah itu yang harus dilakukan, yang dilakukan oleh orang tua kita? Menyusui kita, membersihkan kita, membesarkan kita, melayani kita, menjaga kita. Malam hari mereka tidak tidur. Ya. Kemudian membersihkan, ada kalanya kita pipis, ada kalanya kita BAB dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh orang tua kita, yang mana pada waktu kita tidak bisa mengapa-ngapa, ya, yang bisa cuman kita menangis. Jadi makanya ditekankan oleh Allah supaya kita berbakti kepada orang tua kita, patuh kepada orang tua kita. Anak ustazah adalah dokter orang tua. Apabila anak ustazah tidak mengikuti apa yang dinasihatin oleh orang tua, ingat, itu adalah menjadi pemikiran, menjadi hal yang sudah menyakiti hatinya mungkin. Berarti anak ustazah sudah menggoreskan akan sesuatu yang akan menyebabkan orang tua, bunda kita, umi kita akan menjadi sakit. Oleh karena itu, kalau anak ustazah mau menjadi dokter untuk menyehatkan orang tuanya, ikutin apa yang dinasihatin oleh orang tua. Insya Allah bundanya, uminya akan sehat. Sekarang pilih anak ustazah yang akan memilih mau menjadikan orang tuanya selalu sakit, ya tidak apa-apa. Silakan untuk tidak berbakti kepada orang tua, tidak mengikuti apa yang dibilang oleh orang tua. Selalu menyakitkan perasaan hati orang tua, ya. Tetapi kalau anak ustazah mau menyehatkan orang tuanya, masya Allah, ya, ikutin apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Terutama dalam pembelajaran ini ustazah rasa pembelajaran daring ini itu karena memang orang tua yang harus lebih aktif, ya. Tetapi anak ustazah kelas 6 itu sudah bisa sendiri. Jangan sia-siakan kepercayaan orang tuanya, ya. Ikutin pembelajarannya sebaik-baiknya. Oke. Nah, kita teruskan. Di antara sikap hormat dan patuh kepada orang tua ini, kalau mereka masih hidup, yang pertama yang harus anak ustazah lakukan diantaranya, ya, mengucapkan salam saat pergi atau kembali. Nah, anak ustazah kalau pergi kemana bilang ke orang tuanya, kembalinya begitu juga. Anak ustazah perginya itu salamin orang tuanya, salim orang tuanya, kembalinya begitu juga. Itu sudah menyenangkan hati orang tua kita. Itu salah satu kita bukti patuh pada orang tua kita. Yang bagian 2, mendengarkan segala perkataannya. Ini yang ustazah bilang tadi. Apa yang dibilang oleh orang tua kita dengarkan, kita laksanakan. Jangan sampai hendaknya kita mengeluarkan kalimat atau ngoceh. Itu sudah merupakan, dalam ayat sudah disebutkan juga, itu sudah merupakan kedurhakaan terhadap orang tua kita. Yang bagian 3 yaitu tidak memotong pembicaraannya, ya. Jadi kalau orang tua kita ngomong, lepaskan dulu orang tua kita ngomong, baru kita ngomong, ya. Atau mungkin kalau orang tua kita ada tamu, ada tempat dia bercerita, jangan kita masuk, ya, memotong langsung pembicaraan mereka. Oke. Yang bagian yang keempat,
yaitu salah satunya contohnya membantu pekerjaan rumah dan selalu mendoakan kebaikan untuknya. Membantu pekerjaan rumah, apa yang anak ustazah bisa lakukan? Kalau anak laki-laki itu biasanya apa yang diminta oleh mamanya di rumah? Mamanya mungkin merapikan tempat tidurnya, merapikan kamarnya, merapikan alat-alat tulisnya dan sebagainya. Itu sudah merupakan bantuan, ya. Kemudian anak ustazah selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Setiap sesudah sholat, anak ustazah mendoakan mereka, ya. Oke, itu sewaktu kalau mereka hidup. Ya. Lalu jika orang tua kita sudah meninggal, ya, suatu saat nanti, ya, Allah mengambilnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melaksanakan wasiatnya. Apa yang diwasiatkan oleh orang tua kepada kita, ya kita lakukan. Yang kedua, mendoakan dan meminta ampun segala dosanya. Jadi anak ustazah jangan lupa, ini terutama yang laki-laki nih, doa yang paling afdol itu adalah doa dari anak yang laki-laki yang soleh. Jadi anak ustazah bercita-citalah jadi anak yang baik, sehingga doa anak ustazah itu Allah akan kabulkan untuk orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kalau orang tua kita sudah meninggal, suatu saat tetap menjalin silaturahmi terhadap kerabat orang tua kita. Maksudnya kalau ada saudara-saudara dari orang tua kita, ya kita selalu silaturahmi, selalu menanyakan kabar dan sebagainya. Kalau anak ustazah jadi orang yang sukses, ya itu selalulah umpamanya dikirimin uang dan sebagainya. Itu merupakan ya menjalin silaturahmi dengan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang keempat, menepati janji kedua orang tua kita. Kalau seandainya keduanya sudah tiada, lalu ada janji yang belum ditepatinya, ya kita bayar janji-janjinya. Oke. Nah, seterusnya sampai kita ke kesimpulan. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua artinya senantiasa mematuhi berperilaku baik kepada mereka dalam perkataan maupun perbuatan, serta senantiasa mematuhi segala hal yang dinasihatkan atau diajarkan. Anak ustazah, jadi bentuk patuh kepada orang tua itu, kalau perkataan kita harus jangan sampai perkataan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu tidak menyenangkan hati orang tua kita. Kalau perbuatan apalagi, ya, perbuatan. Kemudian mematuhi segala apa yang dinasihatkan, ya, patuh kita. Kemudian yang beliau ajarkan, apa yang diajarkan, biasanya orang tua pasti mengajarkan kepada anaknya yang baik-baik. Oke, mudah-mudahan anak kelas 6, karena ini adalah anak kelas 6 yang laki-laki, ya ingat ya nak, ya patuh dan hormat kepada orang tua itu adalah kewajiban. Biasanya anak laki-laki, ya yang biasanya, ya mudah-mudahan yang kelas 6 yang sekarang tidak seperti itu, ya biasanya anak laki-laki itu agak cuek, ya agak cuek terhadap orang tuanya, ya itu harus kita ubah nak, ya supaya kehidupan kita diberkahi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu aja pembelajaran kita. Mudah-mudahan anak-anak ustazah ya menjadi anak yang patuh ya kepada orang tua.
Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum